selamat pagi, selamat datang di live TikTok JKN Bubble. Ini adalah akun official BPJS Kesehatan Kantor Cabang Pangkal Pinang. Jika Bapak Ibu merasa ini adalah informasi yang penting, mohon dibantu di share ke sanak saudara, kerabat, tetangga, akun media sosial kami, IG, TikTok, JKN Bubble. Kakak, kami belum dapat regulasi resminya ya kak. Nanti tinggal ditunggu aja regulasi dari pemerintahnya. Boleh kak, silakan ke dinas kesehatan ataupun dinas sosial. Tapi ke dinas sosial setempat kak untuk konfirmasi SK penonaktifan dari Kementerian Sosial. Kak Caca terdaftar sebagai segmen apa kak? Peserta yang bayar, bantuan pemerintah, atau pegawai Kak Caca? Kalau yang bayar Kak Caca bisa daftarnya pakai online Kak Caca. Bisa ke Pandawa. Ini Kak, ke Pandawa, pelayanan administrasi menggunakan WA Kak Caca. Di sini ada fitur administrasi pendaftaran penambahan anggota keluarga. Pakai WA Kak Caca, silakan screenshot nomor WhatsApp-nya 123 nanti Kak Caca pilih yang administrasi ya kak, pendaftaran anggota keluarga. Silakan dilengkapi kartu keluarga dan akta lahir anak. Itu Kak Caca, tinggal ketik hai Kak Caca. Iya benar sekali Kak Caca, WA ke situ, ketik hai, nanti akan muncul 3 fitur administrasi, informasi, pengaduan. Kakak pilih yang administrasi, pilih penambahan anggota keluarga. Kakak mau tanya, saya kan sudah aktif tapi di Maba JKN kakak nggak bisa daftar kak, gimana tuh? Kendalanya di mana Kak Sinta Comel di aplikasi Maba JKN-nya? Kak Sleepy, namun belum ada regulasi resmi dari pemerintah ya kak, silakan ditunggu aja. Namun kalau untuk sampai dengan saat ini kami mendapat informasinya bahwa yang di pemutihan itu adalah peserta yang memang mendapat bantuan dari pemerintah kak. Kak, aku baru bayar, kenapa ya belum ganti? Di JKN masih penangguhan, tapi diketik kartunya sudah aktif. Boleh. Kalau untuk peserta yang dibantu oleh pemerintah, silakan ke dinas kesehatan ataupun dinas sosial kak. Kak Cia silakan di-updating aja Kak Cia, diperbarui aja nomor handphonenya ke Pandawa aja Kak Cia. Ini Kak Cia ya. Kak Cia, pelayanan administrasi menggunakan WA, silakan pilih yang perubahan ataupun updating data Kak Cia. Diperbarui aja Kak sayangku ke Pandawa, silakan pilih fitur perubahan dan perbaikan data Kak. Kak, aku mau daftar BPJS dalam satu kakak, nanti anggota keluarga yang lain menyusul, apakah bisa? Pendaftarannya satu keluarga Kak deh, nggak bisa pisah. Untuk daftar newborn anak ya, bisa kak pakai Pandawa, pendaftaran anggota keluarga baru kak. Atau kalau masih di dalam rumah sakit, bisa daftarnya dibantu petugas rumah sakitnya Kak Sari. Kak mau nanya, dijadwalin dokter tanggal 13 tapi terdaftar di CKN tanggal 10. Kemudian Kak Yani nggak bisa masuk ke aplikasi Maba JKN nya kak, kendalanya apa Kak Comel? Surat kontrol sesuai dengan tanggal yang di surat kak, tanggal 10 aja tidak apa-apa. Kalau mau ke gratis Kambuy, silakan ke dinas kesehatan ataupun dinas sosial kak, karena untuk peserta yang dibantu oleh pemerintah tergantung verifikasi validasi dari pemerintahnya kak, dan kecukupan anggaran dari pemerintah. Kak, Maba JKN sudah terdaftar tapi nggak bisa login, lupa sandi, nomor HP dan nomor email belum tercantum. Diperbarui aja kak, Tri Hastuti. Nah ini kak, ke Pandawa, pilih ini nomor kontaknya, ke Pandawa 0811 8165 165. Nanti kakak pilih perubahan dan perbaikan data untuk nomor handphone. Belum ada kak, karena memang belum ada regulasi resmi dari pemerintah. Kita tunggu aja nanti ya kak. Timah kak, nik KIS bantuan pemerintah tidak sama dengan nik KTP, tapi nama tidak lama sama proses solusinya. Diperbarui aja kak, kalau memang itu identitas punya kakak, pastinya nanti akan ada pembaruan dari datanya, karena akan disesuaikan dengan data kependudukan yang ada di Dukcapilnya kak. Mau daftar pemutihan gimana? Untuk sampai dengan saat ini belum ada informasi resmi dari pemerintah kak untuk regulasinya.
Itu kan yang baru ada di berita ya. Kalau untuk regulasinya, teknisnya seperti apa belum ada kak. Jadi kita tinggal tunggu aja informasi resmi dari pemerintah dan berikut dengan regulasinya. Kalau mau ngecek apakah sudah terdaftar PBI bisa ke Pandawa tadi kak. Tapi saya nggak bisa jamin apakah sudah terdaftar dari bantuan pemerintah atau belum. Karena untuk peserta yang dibantu oleh pemerintah itu yang mengaturnya adalah dari pemerintah tersebut. Untuk pemutihan belum ada ya teman-teman, sahabat-sahabatku, cinta-cintaku, sayang-sayangku. Belum ada regulasi resmi dari pemerintahnya, silahkan ditunggu aja nanti. Sama pertanyaannya, kalau mau ke bantuan pemerintah silahkan ke dinas kesehatan ataupun dinas sosial kak. Bisa atau tidak diajukan ke pemerintah tergantung dari verifikasi pemerintah, validasi dari pemerintah, serta kecukupan anggaran dari pemerintahnya kak. Karena kan masing-masing pemerintah pun itu ada keterbatasan anggaran. Yang jelas pastinya dibantu oleh pemerintah adalah benar-benar masyarakat yang tidak layak kak, ataupun masyarakat yang memang benar-benar dibantu untuk jaminan kesehatannya. Yang memang untuk nominal iuran PBPU kan kelas 3 nih. Nah, memang benar-benar masyarakat itu tidak bisa membayar iuran paling kecil kelas 3 itu kak. Itu nonaktif karena apa kak Guslan? Nonaktif karena nonaktif karena tidak melakukan pembayaran iuran, atau nonaktif karena seperti apa kak? Kak Cikamoy memang sudah ada surat rujukannya kak. Kakak mau ambil antrian ke vaskes pertama atau ke vaskes lanjutan kak Cikamoy? Bu maaf, pembayaran di tanggal 21 bulan ini bisa langsung aktif hari itu juga dan dipakai nggak ya? Kalau baru daftar kan baru bisa bayar itu 2 minggu setelah daftar. Kalau sudah bayar maka status pesertanya akan langsung aktif tanpa ada masa tunggu lagi kak. Kak Linda terdaftar sebagai peserta apa kak? Coba dicek dulu. Oh, nomor Pandawa tadi ya kak. Nih boleh kak Hienyo. Nah nih kak, silahkan di screenshot dulu kak. Kak Lalamu sebelumnya terdaftar sebagai segmen apa kak kalau mau pindah kepesertaannya? Kalau ada indikasi medis yang menganjurkan memang dibutuhkan, maka akan ada diagnosa medisnya kak. Namun kalau pasang behel untuk kecantikan atau tidak ada indikasi medisnya, mohon maaf belum bisa kak. Boleh buka Perpres 59 tahun 2025 kalau nggak salah ya kak. Perpres 59 tahun 2024. Jadi ada 21 pelayanan kesehatan yang tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan. Silakan dibuka ya kak Dedek. Kakak, kalau kita udah nunggak 2 tahun BPJS Mandiri masih bisa pindah ke BPJS pemerintah kak? Putra Sikumbang. Kakak, kalau yang mau bantuan pemerintah silakan ke dinas kesehatan ataupun dinas sosial kak. Karena untuk peserta yang dibantu oleh pemerintah itu tergantung dari validasi mereka, ketersediaan anggaran mereka, terus verifikasinya seperti apa. Jadi bukan serta-merta bisa langsung ditanggung ya kak. Kalau di BPJS Jurus langsung bisa aktif, nggak ada rujukan juga dari rumah sakit. Maksudnya kak Hera memang ada perubahan nik ya kak. Perubahan nik sudah pindah domisili atau seperti apa kak? Statusnya KE, statusnya aktif tapi punya tunggakan, bisa dipakai nggak ya? Soalnya dari pertama punya belum pernah dipakai. Bisa kak digunakan, cuman kalau untuk tunggakannya tetap saran saya dicicil ya kak. Kami ada program namanya program rehab, rencana pembayaran bertahap, itu bisa dicicil kak. Jadi kakak bisa mencicil
dari 2 bulan sampai dengan maksimal 24 bulan. Cicilannya itu bisa lewat aplikasi mobile JKN ataupun bisa menghubungi call center 165 untuk cicilannya, Kak. Nih, kalau mau bantuan pemerintah silakan ke Dinas Kesehatan ataupun Dinas Sosial sesuai dengan domisili ya, Kak. Karena tergantung verifikasi dari mereka, validasi dari mereka dan sebagainya. Kak, saya mau pindah dari PPU yang sudah nonaktif ke PBPU tapi masih mau isi rekening, nggak bisa, Kak. Pakai online aja atau Kak daftarnya? Ini ya, Kak, daftarnya pakai online aja. Kak, tadi yang tanya siapa ya, Kak? Tanya ya, kalau dari perusahaan yang nonaktif mau ini, Kak, ke Pandawa bisa administrasi pendaftaran. Kalau BPJS itu PBI pengurusnya kemana, Kak? Ke Dinas Kesehatan ataupun Dinas Sosial ya, Kak? Kak, saya usul PBI pada cek bansos, padahal udah terdaftar PPU suami kerja, apa usulan saya ditolak? Pastinya, Kak, karena untuk peserta yang dibantu oleh pemerintah itu ialah benar-benar orang yang membutuhkan atau sama sekali tidak punya penghasilan, atau untuk daftar PBPU mandiri yang iuran paling kecil kelas 3 tidak bisa, maka itu biasanya dibantu oleh pemerintah, Kak. Namun kalau sudah bekerja pastinya tidak layak dapat bantuan pemerintah. Jadi memang yang bantuan pemerintah itu adalah masyarakat yang memang benar-benar layak untuk mendapatkan bantuan loh, Kak. Kak, mau tanya cara untuk tadi ya. Kak, saya BPJS Mandiri bulan Oktober, tunggakan saya 840, Kak, tapi di bulan November tiba-tiba jadi 175, itu kenapa ya, Kak? Kak Ari coba dicek dulu, Kak, status kepesertanya ada berapa orang. Takutnya di dalam data Kakak ada beberapa orang ya, Kak. Ke Pandawa pelayanan administrasi menggunakan WA, ini nomor kontak personnya. Kakak pilih nanti cek status pembayaran, Kak, atau cek status kepesertaannya, Kak. Biasanya akan muncul tunggakannya berapa. Atau kalau lebih gampangnya Kakak ngecek lebih detailnya pakai aplikasi. Ada aplikasinya namanya Mobile JKN. Nah, di sini bisa ngecek jumlah peserta yang terdaftar di data Kakak. Kakak Kemendian terdaftar sebagai peserta apa, Kak? Yang bayar, Kak? Bantuan pemerintah, Kak? Atau pegawai, Kak? Kalau mau rubah kelasnya harus tahu segmennya dulu apa, Kak, ya. Kalau mau lahiran KTP suami istri masih bisa, aman nggak, Kak? Kalau saran saya, kalau sudah menikah silakan dibuat kartu keluarga yang sudah menikah, Kak. Karena apa? Nanti terkendala pada saat pendaftaran bayi. Karena bayi itu kartu keluarganya harus mengacu kepada kartu keluarga ibu dan bapaknya. Kalau dia mengacu kepada kakek dan neneknya nggak bisa, Kak. Jadi saran saya, Kakak silakan buat kartu keluarga yang sudah menikah agar memudahkan nanti pada saat pendaftaran anak lahiran. Gitu, Kak. Nunggu nomor OTP verifikasi nggak muncul, padahal udah beli pulsa juga, ganti nomor juga udah dicoba, tetap nggak bisa. Boleh ke Ani Fitri, silakan ke kantor BPJS Kesehatan terdekat, nanti dibantu oleh petugasnya kami, Kak. Kalau memang sudah isi pulsa, sudah dicoba beberapa kali tapi tidak muncul juga kode verifikasinya, boleh dibantu ke kantor BPJS Kesehatan terdekat ya, Kak, nanti dibantu oleh petugasnya. Kalau untuk perpindahan vaskes berlakunya di tanggal 1 bulan depan, Kak. Misal nih Kak Switi melakukan perubahan vaskesnya di bulan November, nah itu berlakunya di bulan Desember, Kak, tanggal 1. Kalau BPJS Ketenagakerjaan mohon maaf belum bisa dibantu ya, Kak, karena kami khusus kesehatan. Coba Kak Jarno silakan telepon ke care centernya di 175 ya, Kak, sarannya seperti apa. Mohon maaf ya Kak Jarno belum bisa membantu. Dapat chat dari BPJS 1750 untuk 2 orang, tapi dia menjakan masih 840. 840 dikali 2 orang berapa, Kak? Coba ya kita hitungan. 840 sama dengan 840 dikali 2. Boleh ke kantor BPJS Kesehatan aja, Kak, nggak dicek 1750 itu untuk berapa orang, Kak. Kalau 840 dikali 2 orang pun masih 1680. Ada selisih 1750.000. Ada selisihnya berapa ya?
ada sisi 70.000 2 bulan. Coba dicek dulu ya kak ke petugasnya, kemungkinan bukan 840.000 tapi 875-an. Jadi kalau 2 orang pas 1750. Coba dicek dulu ya kak Ari. Kalau mau pindah vaskes